salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 11 tentang limit fungsi aljabar, di mana pengertian limit itu sendiri merupakan operasi matematika yang sudah lama kita kenal. Dan rumusannya adalah limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Jadi ketika ada rumusan seperti ini, limit X mendekati A berarti ada batasan atau angka yang dituju, sehingga X-nya bisa kita ganti dengan sebuah angka tersebut, sehingga fungsi Fx-nya bisa diolah untuk mendapatkan sebuah nilai baru yang disebut limit. Berarti tujuan mempelajari limit yaitu tentu saja menentukan nilai limit fungsi aljabarnya. Baiklah, metode yang biasa digunakan yang paling sederhana adalah substitusi. Berarti harus ada fx, fungsi fx, sehingga variabel x-nya bisa diganti dengan angka pada limit tersebut. Baik, contoh pertama. Limit X mendekati 2/2 sama dengan 1/2. Ini contoh yang paling sederhana. Kita bisa lihat di sini tidak ada X-nya, sehingga tidak bisa kita gunakan metode substitusi. Walaupun di sini X mendekati berapapun, angka berapapun, tetap saja di sini tidak ada X-nya. Berarti fungsinya belum ada. Sehingga kesepakatan dalam aljabar tetap nilainya 1/2. Baik, contoh berikutnya, limit X mendekati 1, 8X pangkat 3. Di sini X pangkat 3, berarti X-nya kita ganti dengan 1, satunya kita pangkat 3. Karena di sini X sama dengan 1, dan di sini pangkat 3, berarti kita harus ikut dengan fungsi ini. Jadi 1 harus di pangkat 3. Kalau di sini pangkat 2 ya pangkat 2. Kalau di sini pangkat 10 ya pangkat 10. Berarti 8 kali 1 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. 8 kali 1 ya 8. Sangat gampang kan? Kita lihat contoh berikutnya. Limit X mendekati 2. Fungsinya fx-nya sudah bentuk pecahan, di mana X kurang 1 per X tambah 2. Kalau kita gunakan substitusi berarti 2 dikurang 1 per 2 tambah 2 diperoleh 1/4. Sangat sederhana karena X-nya hanya 1. Kalau ada X berikutnya kita ganti lagi dengan 2. Ada X berikutnya kita ganti lagi. Tetapi karena di sini hanya X kurang 1 per X tambah 2, sehingga langsung saja 2 dikurang 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1/4. Baik, sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya, kita lihat dulu identitas berikut ini. Ini adalah identitas pada aljabar. Jadi ini sering digunakan untuk membantu menyelesaikan limit fungsi aljabar apabila nanti bentuknya rumit. Kita lihat di sini A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Jadi kalau ada bentuk seperti ini kita bisa rubah menjadi A tambah B, A kurang B. Atau apabila ada A tambah B, A kurang B, kita bisa rubah menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Baiklah, kita lihat contoh yang keempat. Di sini limit X mendekati 1. Kita lihat di sini bentuknya sama pecahan. Yang di atas X tambah 1 kali X kurang 1. Berarti bentuknya sama seperti identitas tersebut. A tambah B, A kurang B. Di mana A-nya X, B-nya 1. Berarti kita bisa sederhanakan bentuk limit seperti ini. Menjadi limit X mendekati 1, yang di atas menjadi X kuadrat kurang 1 kuadrat. 1 kuadrat ya 1. Berarti X kuadrat kurang 1 per X tambah 2. Untuk penyebutnya tidak usah, karena sudah sederhana.
Sehingga kita langsung substitusi, ganti X-nya sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 1 ya 0. 1 tambah 2 ya 3. 0 dibagi apapun ya 0. Berarti inti dari soal berikut ini atau soal yang keempat ini adalah memfaktorisasi atau mengubah menjadi bentuk sederhana dulu, kemudian menggunakan metode substitusi. Tadi kita sudah menyinggung masalah faktorisasi. Jadi ketika metode substitusi kita sudah laksanakan, kita sudah gunakan, tetapi bentuknya dia 0/0 seperti ini, berarti dia bentuk limit tak tentu. Kalau begitu, kita harus gunakan faktorisasi. Kita lihat contoh yang kedua ini. Limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 3X tambah 2 per X kurang 2. Kalau kita lihat di atas ini bentuk kuadrat. Di bawahnya sudah sederhana, X kurang 2. Berarti kita coba substitusi, ternyata 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah 2 per 2 kurang 2. Sama dengan 4 kurang 6 tambah 2 per 2 kurang 2 sama dengan 0/0. Oleh karena itu, pembilangnya, karena dia bentuk kuadrat, kita harus faktorisasi. Bisa sederhana. Kita faktorisasi, kita masih ingat cara sintetik. Jadi cara sintetik atau Horner ini biasa digunakan untuk memfaktorisasi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Jadi koefisiennya kita tuliskan di bawahnya 1 min 3, 2. Kemudian kita cari pasangan perkaliannya. Di sini min 1 dengan min 2. Karena negatif positif 2. Kemudian 1 kali 1, 1. Di bagian tengah ini min 3 kita peroleh dengan cara menjumlahkan. Menjumlahkan hasil perkalian dari 1 kali min 1, min 1, 1 kali min 2, min 2. Sehingga kalau kita jumlahkan, hasilnya min 3. Berarti hasil faktorisasinya adalah X kurang 2, X kurang 1. Berarti limit seperti ini, pembilangnya kita ubah dulu. Menjadi limit X mendekati 2, X kurang 2, X kurang 1. Hasil faktorisasi. Di bawahnya X kurang 2 tetap tidak berubah. Sehingga kita bisa coret. Karena X kurang 2 dibagi X kurang 2 tentu saja hasilnya 1. Sehingga limit X mendekati 2 menjadi sederhana, tinggal X kurang 1. Kalau sudah begini, kita bisa substitusi X ganti dengan angka 2. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi limit X kuadrat kurang 3X tambah 2 per X kurang 2 sama dengan 2. Baiklah, kita langsung saja latihan. Karena sudah paham mengenai metode substitusi dan faktorisasi, kita kerjakan latihan berikut ini. Tentukan nilai limit-limit fungsi aljabar berikut. Yang pertama, limit X mendekati 1/2, 2 sama dengan berapa? Yang kedua, limit X mendekati 2, 6X sama dengan berapa? Limit X mendekati 2, 6 tambah X sama dengan berapa? Limit X mendekati 1, X kurang 4 per X tambah 4 sama dengan berapa? Limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan berapa? Ingat, ini sudah ada di contoh soal. Silahkan kalian mencocokkannya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sekian dulu. Tetap berada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.